Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Anak-anakku, untuk pagi hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks prosedur. Ayo, siapa yang masih ingat jenis-jenis teks prosedur kemarin? Oke, Mbak Intan. Ya, jadi jenis-jenis teks prosedur diantaranya: 1. Teks prosedur membuat sesuatu. 2. Teks prosedur melakukan sesuatu. Ketiga, teks prosedur memainkan sesuatu. Nah, dari 3 jenis itu kemarin sudah kalian praktekkan semuanya kan? Oke. Kemudian kita lanjutkan materi hari ini dengan KD menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian nanti untuk tujuan pembelajaran yang kita akan capai setelah pembelajaran ini adalah: 1. Menguraikan struktur teks prosedur dari ciri-ciri bagiannya. Kemudian yang kedua adalah menelaah teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah anak-anak, untuk materi yang kita bahas adalah 1. Struktur teks prosedur. Nah, untuk menentukan struktur teks prosedur, coba kalian buka bukumu halaman 47, yaitu tentang cara membuat pot bunga air mata. Sudah ketemu anak-anak? Oke. Untuk menentukan strukturnya, coba strukturnya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah tujuan. Coba kalian perhatikan di situ, mana yang termasuk bagian tujuan. Terdapat di paragraf berapa anak-anak? Oke, 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan. Coba kalian cermati di situ, bahan-bahan untuk membuat pot bunga air mata terdiri dari apa saja? Oke. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah kalian perhatikan di dalam teks tersebut yang terdapat pada cara membuat. Coba kalian cermati. Paham? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang aspek kebahasaan. Untuk aspek kebahasaan pada teks prosedur diantaranya: 1. Penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Coba anak-anak kalian cermati, yaitu terdapat di dalam bahan-bahan
dan cara membuat. Sudah paham? Oke, Bu lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Nah, penggunaan kata yang menunjukkan perintah itu terdapat di mana? Coba kalian cermati untuk cara membuatnya. A. Cabutlah. Berarti kata cabutlah itulah yang dinamakan kata perintah atau imperatif. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata ganti orang kedua. Coba kalian perhatikan di dalam tujuan yang paragraf kedua. Di situ ada kalimat selain mengurangi limbah, kegiatan mendalur ulang ini juga dapat meningkatkan kreativitasmu. Nah, mu di situ termasuk kata ganti orang kedua. Selainmu apalagi? Mungkin ada kata ganti orang yang lain, kamu, Anda. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Aspek yang keempat adalah penggunaan kata yang menunjukkan urutan waktu. Coba kalian perhatikan di situ yang menggunakan kata menunjukkan urutan waktu. Coba kalian cermati untuk yang C. Setelah itu bersihkan bola menggunakan air. Setelah itu. Terus yang lain apa? Bisa kemudian, bisa lalu, bisa selanjutnya. Paham anak-anak? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kata keterangan. Untuk kata keterangan diantaranya adalah keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu itu contohnya apa di dalam teks prosedur? Bisa menggunakan kata selama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata keterangan alat. Contohnya apa? Adalah kata dengan. Misalnya di situ, cabutlah ekor besi pada bagian atas menggunakan tang. Nah, menggunakan dengan tang. Kemudian yang ketiga adalah keterangan cara. Contohnya apa? Kata keterangan cara itu secara. Misalnya secara sabar. Secara berlahan. Kemudian yang keempat adalah keterangan tujuan. Lah yang merupakan kata keterangan tujuan itu contohnya apa? Agar. Kemudian berikutnya adalah keterangan tempat. Contohnya apa? Ke, di. Misalnya masukkan ke dalam air. Kemudian berikutnya adalah keterangan sebab. Lah kata keterangan sebab itu contohnya apa? Karena. Kemudian yang terakhir adalah kata keterangan akibat. Contohnya apa? Sehingga atau menjadi. Paham anak-anak untuk aspek kebahasaan? Jadi sekali lagi untuk aspek kebahasaan pada teks prosedur diantaranya apa? Satu. Oke, penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang kedua, penggunaan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Yang ketiga, penggunaan kata ganti orang kedua. Yang keempat, penggunaan kata yang menunjukkan urutan waktu. Kemudian yang terakhir, penggunaan kata keterangan.
Baiklah anak-anak, untuk struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur sudah Ibu jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian buka halaman 49. Di situ ada teks cara membuat bikan Ambon. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian tentukan strukturnya, kemudian telaah aspek kebahasaannya. Paham anak-anak? Oke. Selamat mengerjakan. Anak-anak, apabila nanti dalam mengerjakan belum selesai, bisa kalian lanjutkan sebagai tugas rumah nggih? Oke. Saya kira untuk materi kali ini struktur dan kebahasaan teks prosedur sampai di sini. Selamat mengerjakan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.